Pembelaan ini diajukan agar Majelis Hakim yang mulia dapat menilai perkara ini secara objektif, menyeluruh, dan berkeadilan dengan memisahkan antara fakta keterlibatan nyata dengan sekedar asumsi yang dibangun atas dasar jabatan semata. Majelis Hakim yang mulia menempatkan klien kami sebagai pihak yang ikut serta dalam praktik korupsi suap menyuap penerbitan sertifikat K3 adalah konstruksi hukum yang keliru dan dipaksakan. Karena klien kami bukanlah pihak yang terlibat secara teknis dalam keseluruhan proses penerbitan sertifikat K3. Selain itu, klien kami tidak pernah memberikan perintah maupun mengarahkan atau menerima keuntungan dalam proses penerbitan sertifikat K3 tersebut. Praktek korupsi suap menyuap penerbitan sertifikat K3 sudah berlangsung lama dan dikendalikan oleh seorang oknum yang ternyata berdasarkan fakta persidangan memiliki peran sentral yang dikenal di kalangan PJK3 sebagai madu. Sebuah istilah yang bukan sekedar label, melainkan representasi dari pola perilaku yang sistematis, terstruktur, dan berulang. Oknum tersebut diduga kuat mengendalikan dan menguasai sedikitnya 10 dari 13 bidang yang berada di bawah lingkup Direktorat Bin. Justru berupaya menghindari konsekuensi hukum dengan mengorbankan pihak lain. Tidak adil dan tidak proporsional apabila tanggung jawab hukum dibebankan sepenuhnya kepada klien kami, sementara aktor utama yang memiliki kendali justru berupaya menghindar atau berupaya untuk dihindarkan atau diselamatkan. Romawi 2, kinerja Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kami izin untuk ditampilkan. Terlampir dalam nota pembelaan ini ada beberapa peristiwa berita yang kami kutip. Kami tampilkan 2 contoh cuplikan berita di atas terkait kinerja klien kami ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 2 contoh tersebut merupakan representasi dan begitu banyaknya kegiatan klien kami selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan kinerja yang baik dari klien kami dalam membela hak-hak buruh yang juga merupakan agenda politik dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki nasib buruh dan pekerja Indonesia. Romawi 1.3 kronologi peristiwa kami lampirkan lini masa. Bila kita lihat kronologi di atas, sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan, timeline terjadinya tindak pidana suap menyuap uang non teknis sebagai berikut. Praktik suap menyuap sudah terjadi lama sebelum Immanuel Ebenezer Gerungan jadi Wamenaker. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, praktik suap menyuap dana non teknis sudah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan September 2024. Praktik penyuapan dana non teknis sudah berhenti sebelum Immanuel Ebenezer Gerungan jadi Wamenaker. Bahwa berdasarkan bukti dan saksi di persidangan, penyuapan dana non teknis telah berhenti sejak September 2024, sementara klien kami baru menjabat pada tanggal 22 Oktober 2024. Penangkapan terhadap Immanuel Ebenezer Gerungan terjadi pada tanggal 21 Agustus 2025. Bahwa berdasarkan bukti dan saksi di persidangan, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap ketika terdakwa Immanuel Ebenezer berada di rumah sedang beristirahat. Akan tetapi di framing seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap saat atau sesaat setelah melakukan tindak pidana. Bagaimana mungkin peristiwa suap menyuap uang non teknis yang terjadi sejak tahun 2012 dan berhenti pada September 2024 jauh sebelum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan menjabat wakil menteri dilakukan penangkapan dengan prosedur seolah-olah seperti tertangkap tangan atau OTT. Romawi 4 tentang peran terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari bukti dan saksi yang telah memberikan keterangan peristiwa suap menyuap uang non teknis dari PJK 3 telah terjadi sejak tahun 2012 dan kemudian berhenti pada bulan September 2024. Sementara itu terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baru menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 22 Oktober 2024. Bagaimana mungkin sebelum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan menjadi Wamenaker diposisikan sebagai pelaku yang turut serta dalam perbuatan suap menyuap penerbitan sertifikat K3 dalam perkara ini. Romawi 1.5 tentang trial by opinion. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, pledoi ini tidak hanya berdasar pada fakta-fakta persidangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif yang menyelimuti perkara ini, termasuk adanya praktik trial by the opinion yang secara nyata telah mencederai hak-hak fundamental klien kami.
Sejak awal proses perkara ini bergulir, klien kami telah dihadapkan pada pembentukan opini yang masif, tendensius, dan mengarah pada penghakiman publik. Opini yang dibangun sejak hari pertama seolah-olah klien kami ditangkap sedang melakukan tindak pidana dan menempatkan klien kami sebagai pelaku utama dari sebuah kejahatan, bahkan sebelum proses persidangan dimulai. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada awal perkara ini bergulir, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konferensi persnya menyatakan telah melakukan suatu operasi tangkap tangan atau OTT. Pernyataan tersebut kemudian menjadi headline dalam hampir seluruh pemberitaan media massa yang secara masif membentuk persepsi publik terhadap perkara ini. Framing mengenai OTT tersebut secara langsung menimbulkan kesan seolah-olah tindak pidana sedang berlangsung pada saat terjadinya penangkapan, sehingga tidak terdapat ruang bagi kemungkinan lain selain kesimpulan bersalah. Padahal fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa konstruksi tersebut tidak sejalan dengan realitas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa yang ada dalam perkara Akuo telah terjadi sejak tahun 2012 dan telah berakhir pada Agustus 2024 sebelum klien kami menjabat sebagai Wamenaker. Sehingga secara logika hukum, klien kami tidak mungkin terlibat dalam pengaturan suap menyuap dalam penerbitan sertifikat ketiga. Penggunaan istilah OTT sejak awal telah membentuk prejudice di tengah masyarakat melalui praktik trial by the opinion, sehingga menggeser fokus dari pembuktian hukum ke opini publik dan berpotensi mencederai asas presumption of innocence. Yang lebih memprihatinkan, narasi tersebut telah direproduksi tanpa verifikasi kritis sehingga memperkuat stigma terhadap klien kami, meskipun fakta persidangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang Mulia Majelis Hakim, praktik trial by the opinion yang terjadi dalam perkara Akuo jelas bertentangan dengan prinsip presumption of innocence yang mengharuskan setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menghakimi telah membentuk opini publik yang merugikan klien kami, menekan independensi proses penegakan hukum, menciptakan stigma sosial yang berat terhadap diri klien kami dan keluarganya, serta berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam proses peradilan. Padahal sistem peradilan pidana kita menjunjung tinggi prinsip fair trial, di mana setiap terdakwa berhak diperiksa secara objektif, bebas dari tekanan pihak manapun termasuk tekanan opini publik. Yang Mulia Majelis Hakim, kami berpendapat bahwa derasnya arus informasi yang tidak proporsional telah menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi tegaknya keadilan. Dalam kondisi demikian, terdapat kekhawatiran nyata bahwa proses penegakan hukum tidak lagi berjalan dalam ruang yang steril dari pengaruh eksternal. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan segala opini publik yang berkembang di luar persidangan, menilai perkara ini semata-mata berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah demi menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara ini. Yang Mulia Majelis Hakim, keadilan tidak boleh ditentukan oleh opini yang dibentuk di ruang publik, melainkan harus lahir dari proses peradilan yang jujur, objektif, dan berlandaskan hukum. Kami meyakini bahwa klien kami adalah korban dari konstruksi opini yang berkembang melalui praktik trial by the opinion yang telah menggiring persepsi publik secara tidak adil dan prematur. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, ahli maupun alat bukti yang diajukan, menjadi terang dan tidak terbantahkan bahwa peristiwa pidana dalam perkara Akuo telah terjadi jauh sebelum klien kami menjabat dalam posisi yang didalilkan oleh penuntut umum. Lebih lanjut, fakta persidangan juga secara konsisten menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan yang didalilkan tersebut bahkan telah berakhir sebelum klien kami memangku jabatan dimaksud. Dengan demikian, secara logika hukum maupun kronologi faktual adalah mustahil bagi klien kami untuk turut serta melakukan perbuatan pidana, apalagi mengendalikan peristiwa yang telah selesai sebelum dirinya menjabat atau memiliki hubungan kausal verban terhadap akibat hukum yang dituduhkan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan secara spekulatif, melainkan harus didasarkan pada adanya perbuatan, kesalahan, dan hubungan sebab akibat yang jelas antara terdakwa dengan peristiwa pidana. Fakta bahwa seluruh peristiwa telah terjadi dan selesai sebelum klien kami menjabat telah menggugurkan unsur perbuatan atau actus reus, meniadakan unsur kesalahan atau mens rea, dan memutus hubungan kausalitas antara klien kami dengan peristiwa pidana yang dakwakan. Dengan kata lain, tidak terdapat satupun konstruksi hukum yang sah untuk mengaitkan klien kami dengan tindak pidana suap menyuap penerbitan sertifikat K3 Romawi 1.6 tentang kendali wewenang terhadap ditjen tertentu. Fitnah keji dalam surat dakwaan penuntut umum seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan mengendalikan penuh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk melakukan pemerasan terhadap PJK 3 sebagaimana surat dakwaan halaman 4 dengan menyatakan dan seterusnya. Padahal tidak ada satupun alat bukti yang terungkap di persidangan yang membuktikan dakwaan penuntut umum yang menyatakan Ditjen Bitwasnaker dan K3 berada langsung di bawah kendali klien kami.
Izin dilanjut yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Bab 2 tentang surat dakwaan dan surat tuntutan. 2 Romawi titik 1. Konstruksi surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Setelah membaca dan mencermati surat dakwaan penuntut umum secara seksama, baik dalam konstruksi peristiwa, peran klien kami, hubungan kausalitas antar pihak, dibuat hanya berdasarkan legal fiction penuntut umum yang dipaksakan untuk mengarah kepada klien kami. Surat dakwaan penuntut umum tidak dibangun berdasarkan rangkaian peristiwa yang utuh dan objektif, melainkan lebih menyerupai upaya menghubung-hubungkan posisi Immanuel Ebenezer Gerungan dengan suatu peristiwa yang secara nyata telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan Agustus 2024, sebelum Immanuel Ebenezer Gerungan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Secara garis besar, dakwaan penuntut umum adalah sebagai berikut. Dakwaan ke-1 pertama, pasal 12 huruf E kecil, atau dakwaan ke-1 kedua pasal 12 huruf B kecil, dan dakwaan kedua pasal 12 huruf B besar. Dari surat dakwaan penuntut umum tersebut terdapat poin-poin krusial yang akan kami soroti sebagai berikut. 2 Romawi titik 2. Konstruksi dakwaan memaksakan dua peristiwa yang berbeda dijadikan seolah-olah satu rangkaian peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama. 2 Romawi titik 2 titik 1. Peristiwa yang didakwaan kepada Immanuel Ebenezer Gerungan berbeda dengan peristiwa terdakwa lain, namun dikonstruksikan seolah-olah peristiwa Immanuel Ebenezer Gerungan bagian dari peristiwa pidana pemerasan uang non-teknis PJK 3. Tindakan penuntut umum tersebut memaksakan dua peristiwa yang berbeda, yang tidak ada hubungan dijadikan satu rangkaian peristiwa. Inti dari surat dakwaan tersebut adalah bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan didakwa seolah-olah bagian dari peristiwa pidana pemerasan dan suap menyuap dalam proses penerbitan sertifikat K3. Namun ternyata semua itu hanyalah imajinasi dari penuntut umum. Dari fakta persidangan terungkap ternyata terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak ada hubungannya dengan peristiwa pemerasan dan suap menyuap proses penerbitan sertifikat K3. 2 Romawi titik 2 titik 2. Penuntut umum di dalam dakwaannya membangun konstruksi cerita seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan merupakan aktor intelektual atau yang mengarahkan untuk memeras dan mengutip uang non-teknis dalam proses penerbitan sertifikat K3. Konstruksi dakwaan penuntut umum tersebut tidak berdasar dan mengandung konsekuensi bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan adalah orang yang secara aktif mengarahkan untuk memeras dan mengutip uang non-teknis dari PJK 3. Padahal berdasarkan fakta di persidangan, ternyata tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan mengarahkan untuk memeras PJK 3. Dengan demikian, tuduhan penuntut umum tersebut tidaklah terbukti. 2 Romawi titik 3. Uraian peristiwa dalam surat dakwaan merupakan imajinasi. 2 Romawi titik 3 titik 1. Peristiwa pemanggilan terdakwa Heri Sitanto oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan ke ruang kerja terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dan meminta jatah uang pungutan pada bulan November 2024 sebagaimana surat dakwaan halaman 21 tidak pernah terbukti kebenaran peristiwanya sebagai fakta persidangan. Kami kutip BAP-nya, ini yang mulia, kami dianggap dia bacakan, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut tidak pernah terbukti di persidangan. Hal ini menunjukkan penuntut umum hanya berimajinasi. Adapun fakta hukum yang didapat dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak ada satupun yang menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan meminta bagian dari uang non-teknis PJK 3. Bahkan terdakwa Heri Sitanto di dalam kesaksiannya pada pokok menyatakan tidak pernah membahas penerimaan uang non-teknis dari PJK 3 dengan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. 2 Romawi titik 3.2 tentang uang 70 juta rupiah yang diterima terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam surat dakwaan ke-1 pertama, halaman 3 alinea ke-1, didakwakan Immanuel Ebenezer Gerungan menerima uang hasil pemerasan sebesar 70 juta rupiah. Bahwa dakwaan penuntut umum tersebut tidak pernah terbukti dan dibuktikan dalam persidangan. Adapun fakta hukum dari keterangan saksi-saksi persidangan, tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak pernah menerima uang non-teknis PJK 3 sebesar 70 juta rupiah. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum tersebut hanya imajinasi semata. 2 Romawi titik 4. Konstruksi aliran uang dalam surat dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati.
Bila dicermati surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan memerintahkan dan menerima secara langsung pungutan uang-uang non-teknis dari PJK 3. Bahwa terungkap di persidangan penerimaan uang oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dilatar belakangi keinginan untuk membantu seseorang yang bergelar madu atau mata duitan yang tersandung masalah di kejaksaan. Adapun dapat kami gambarkan konstruksi sesat surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut. Kami terlampir. Dari bagian tersebut di atas, penuntut umum berimajinasi seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan memerintahkan dan menerima secara langsung pungutan uang-uang non teknis dari PJK 3. Padahal terungkap dalam fakta persidangan, ternyata tidak ada satupun saksi yang diperintah oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan untuk melakukan pungutan uang-uang non teknis dari PJK 3. Dan fakta persidangan terungkap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak pernah menerima uang non teknis dalam proses penerbitan sertifikat K3. 2.5 konstruksi surat tuntutan. 2.5.1. Surat tuntutan penuntut umum setebal 846 halaman. Ternyata hanya 12 halaman yang terkait dengan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Setelah membaca dan mencermati surat tuntutan penuntut umum secara sama yang setebal 846 halaman, ternyata hanya 12 halaman yang membahas mengenai peran terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bukanlah aktor intelektual yang proaktif dalam perkara suap menyuap proses penerbitan sertifikat K3. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, suap menyuap dalam proses penerbitan sertifikat K3 sudah terjadi sejak tahun 2012 dan telah berhenti sejak pada Agustus 2024. Sebelum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Surat tuntutan penuntut umum yang berjumlah 846 halaman sama sekali tidak menggambarkan fakta persidangan sesungguhnya dan memaksakan seolah-olah semua peristiwa yang ada dalam surat tuntutan terkait dengan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. 2 Romawi 5.2. Fakta persidangan yang termuat dalam surat tuntutan hanya memindahkan isi BAP. Fakta persidangan di dalam surat tuntutan penuntut umum ternyata hanya menyalin dari berita acara pemeriksaan. Hal ini menunjukkan penuntut umum telah menyampingkan dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diabaikan oleh penuntut umum. Hal ini akan berdampak buruk terhadap proses penegakan hukum, due process of law, dan peradaban hukum di Indonesia ke depan karena akan menjadi presiden buruk dalam pembuatan surat tuntutan yang hanya memindahkan isi BAP ke dalam surat tuntutan dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Masyarakat hukum akan beranggapan percuma dilakukan proses persidangan bila tuntutan hanya berdasarkan BAP semata. 2 Romawi 5.3. Surat tuntutan tetap menggabungkan rangkaian peristiwa sejak 2012 hingga 2024 yang dibebankan tanggung jawabnya kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Surat tuntutan setebal 846 halaman merupakan gabungan rangkaian peristiwa sejak 2012 sampai dengan Agustus 2024 terhadap terdakwa lainnya yang kemudian oleh penuntut umum dikait-kaitkan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Sehingga seolah-olah penuntut umum mengkonstruksikan beban tanggung jawab hukum peristiwa tersebut kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Padahal berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap peristiwa suap menyuap yang dilakukan oleh terdakwa lainnya. 2 Romawi 5.4. Konstruksi surat tuntutan menempatkan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai seolah-olah melakukan pembiaran terhadap praktik suap menyuap. Dalam surat tuntutan dikonstruksikan seolah-olah terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan tidak bertindak mencegah dan melarang praktik suap menyuap dalam proses pembuatan sertifikat K3. Padahal fakta yang terungkap di persidangan, suap menyuap pembuatan sertifikat K3 telah berhenti sebelum terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baru mengetahui adanya suap menyuap pada proses penerbitan sertifikat K3 setelah terdakwa Irfian Bobi Mahendro Putro meminta tolong kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Permintaan tolong dari terdakwa Irfian Bobi Mahendro Putro kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terkait permasalahan hukum antara terdakwa Irfian Bobi Mahendro Putro dengan pihak kejaksaan. Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersedia membantu terdakwa Irfian Bobi Mahendro Putro dalam permasalahan tersebut.
bantuan oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan kepada terdakwa Irfan Bobi Mahendro Putro bukanlah bentuk perlindungan terhadap praktek pengutipan uang non-teknis dari PJK 3. Bantuan tersebut hanya semata-mata karena terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan memiliki relasi komunikasi yang baik dengan pihak Kejaksaan Agung. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kontrol manajemen terhadap pembinaan di dalam Kemenaker, terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan tetap memberikan sanksi dan hukuman terhadap terdakwa Irfan Bobi Mahendro Putro. Pada awalnya terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan meminta kepada Sekjen Kemenaker untuk memberhentikan terdakwa Irfan Bobi Mahendro Putro. Akan tetapi karena proses pemberhentian seorang ASN memerlukan proses birokrasi yang panjang, maka terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan memberikan disposisi tertanggal 9 Mei 2025 kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan K3 agar terdakwa Irfan Bobi Mahendro Putro dipindahkan dari jabatan sebelumnya sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja menjadi pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada Balai Besar Keselamatan Kesehatan Kerja Jakarta yang direalisasikan dalam surat keputusan Sekjen nomor 1/2022/KP.11.00/5 tertanggal 22 Mei 2025. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Bab 3 Fakta Persidangan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta para pengunjung sidang yang mencintai keadilan sekalian. Setelah mengikuti mencermati pembuktian dalam perkara akuo yang telah menghadirkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, dan barang bukti elektronik, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian, pada pemeriksaan di sidang pengadilan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Waktu atau tempus delikti pemberian uang non-teknis telah terjadi jauh sebelum terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan sudah berhenti atau tidak ada pungutan lagi setelah terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, dari saksi Nila Pratiwi Iksan, dari Ida Rohmawati, saksi Fitriana Bani Gunaharti, saksi Adi Wijaya, saksi Agustin Wahyu Ernawati, saksi Gunawan Wibiksana, saksi Amarudin, saksi Nopa Alisa Putri, saksi Chandrales Riyawati Dewi, saksi Asep Juhud Mulyadi, saksi Deka Perdanawan Rudianto, saksi Raden Rara Puspita Ayudani, saksi Eri Nugraha, saksi Dwi Arianti, saksi Parida Astuti, saksi Bambang Risnoto, saksi Muzakir, saksi Zaitun Hizriyah, saksi Christine Chandra Panca, saksi Neneng Tresnasi, saksi Muhammad Deni, saksi Rindana Khairunisa, saksi Roni Sugiarto, saksi Salwati Fauzia, saksi Siti Fatimah Asahi, saksi Sri Rejeki Suryaningsih, saksi Pera Lutfia, saksi Sri Enggarwati, saksi Yunisa Munit Wadiarti, saksi Irfan Bobi Mahendro, saksi Supriyadi, saksi Sekarsari Kartika Putri, dan saksi Miki Mahmud, serta alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan alat bukti keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan didapati fakta bahwa waktu atau tempus delikti pemberian uang non-teknis telah terjadi jauh sebelum Immanuel Ebenezer Gungan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan sudah berhenti atau tidak ada pungutan lagi setelah terdakwa Immanuel Ebenezer Gungan menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa terlampir dalam nota pembelaan ini dianggap dibacakan. 2. Tidak benar Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gungan mengendalikan ditjen tertentu secara langsung. Berdasarkan fakta hukum yang didapati dari alat bukti keterangan saksi dari saksi Nila Pratiwi Iksan, saksi Ida Rohmawati, saksi Fitriana Bani Gunaharti, saksi Adi Wijaya, saksi Agustin Wahyu Ernawati, saksi Gunawan Wibiksana, saksi Khairul Fadli Harahap, saksi Hayani Rumondang, saksi Dayona Ipon Muryono, saksi Amarudin, saksi Chandrales Riyawati Dewi, saksi Asep Juhud Mulyadi, saksi Deka Perdanawan Rudianto, saksi Mujakir, saksi Sunardi Manampiar Sianipar,
Saksi Christine Chandra Panca, Saksi Neneng Tresnasih, Saksi Muhammad Deni, Saksi Rindana Khairunisa, Saksi Roni Sugiarto, Saksi Rusmini, Saksi Piatimah Asahi, Saksi Sri Rejeki Suryaningsih, Saksi Sri Enggar Wakti, Saksi Yunisa Munit Widiarti, Saksi Irpian Bowi Mahendro, Saksi Supriyadi, Saksi Sekarsari Kartika Putri, yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan dan keterangan Heri Sutanto, didapati fakta bahwa tidak ada kendali atau kewenangan maupun perintah secara langsung atau tidak langsung terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan dalam praktik penerimaan uang non teknis. Selanjutnya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa terlampir dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 3. Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Grungan tidak pernah memberikan arahan terkait proses penerbitan sertifikasi K3. Berdasarkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, dari Saksi Nila Partiwi Iksan, Saksi Ida Rohmawati, Saksi Fitriana Bani Gunaharti, Saksi Adi Wijaya, Saksi Agustin Wahyu, Saksi Gunawan Wibiksana, Saksi Khairul Padli Harahap, Saksi Dayona Ipon Muryono, Saksi Chandrales Riyawati Dewi, Saksi Asep Juhud Mulyadi, Saksi Deka Perdanawan Rudianto, Saksi Muzakir, Saksi Christine Chandra Panca, Saksi Neneng Tresnasih, Saksi Muhammad Deni, Saksi Rindana Khairunisa, Saksi Roni Sugiarto, Saksi Rusmini, Saksi Salwati Paujia, Saksi Siti Fatimah Asahi, Saksi Sri Rejeki Suryaningsih, Saksi Pera Lutfia, Saksi Sri Enggarwati, Saksi Yunisa Munit Wadiarti, Saksi Irpian Bobi Mahendro Putro, Saksi Supriyadi, Saksi Sekarsari Kartika Putri, dan Saksi Miki Mahfud yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan terdakwa dari terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan, keterangan Temurila, dan keterangan Heri Sutanto, didapati fakta bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan tidak pernah memberikan arahan terkait penerbitan sertifikasi K3. Selanjutnya alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 4. Tidak pernah ada pertemuan khusus antara terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan dengan terdakwa Heri Sutanto untuk membicarakan setoran uang non teknis. Berdasarkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, dari Saksi Gunawan Wibiksana dan Saksi Syamsyaka Zakirni, serta alat bukti keterangan terdakwa dan dari keterangan Heri Sutanto yang dihadirkan dan didengarkan di persidangan, didapati fakta bahwa tidak pernah ada pertemuan khusus antara terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan dengan terdakwa Heri Sutanto untuk membicarakan setoran uang non teknis. Selanjutnya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 5. Tidak ada aliran uang non teknis kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan. Berdasarkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, dari Saksi Ida Rohmawati, Saksi Gunawan Wibiksana, Saksi Amarudin, Saksi Aib Juhud Mulyadi, Saksi Gilang Ramadan, Saksi Perdana Rudianto, Saksi Zaitun Hijriah, Saksi Christine Chandra Panca, Saksi Neneng Tresnasih, Saksi Muhammad Deni, Saksi Rindana Khairunisa, Saksi Roni Sugiarto, Saksi Rusmini, Saksi Salwati Pauzia, Saksi Siti Fatimah Asahi, Saksi Sri Rejeki Suryaningsih, Saksi Pera Lutfia, Saksi Yunisa Munit Wadiarti, Saksi Irpian Bobi Mahendro Putro, Saksi Supriyadi, Saksi Miki Mahfud, dan Saksi Anita Sari Kusumawati, serta alat bukti keterangan terdakwa dari terdakwa Temurila dan terdakwa Heri Sutanto yang dihadirkan dan didengarkan di persidangan, didapati fakta bahwa tidak ada aliran uang non teknis kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan. Selanjutnya keterangan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 6. Terdakwa Irpian Bowi Mahendro dipindah oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan untuk mendapatkan pembinaan. Berdasarkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, dari Saksi Miki Mahfud, Saksi Anita Sari, Saksi Syamsyaka Zakirni, dan alat bukti surat serta alat bukti keterangan terdakwa dari terdakwa Immanuel Ebenezer Grungan,
yang saling bersesuaian dan menguatkan, didapati fakta bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembinaan setelah mendapatkan informasi adanya tindakan terdakwa Irpian Bobi Mahendro Putro yang diduga menerima gratifikasi sebagai berikut. Selanjutnya keterangan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 7. Tuduhan penerimaan hadiah atau suap kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar 1 miliar rupiah tidak terbukti, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tuduhan penerimaan hadiah suap oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar 1 miliar rupiah melalui seseorang bernama David hanya didasarkan dari pernyataan saksi Irpian Bobi Mahendro Putro melalui David dan tidak pernah dikonfirmasi kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, serta tidak didukung oleh alat bukti lain, bahkan dibantah oleh terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, sehingga tuduhan penerimaan hadiah atau suap kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar 1 miliar rupiah tidak terbukti. Selanjutnya alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 8. Transaksi dengan total sebesar 435 juta rupiah pada rekening BCA terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan tidak berhubungan dengan tindak pidana atau gratifikasi, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa alat bukti surat yang bersesuaian dengan alat bukti terdakwa yang bahwa transaksi sebesar 435 juta rupiah pada rekening bank BCA terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dapat dibuktikan bahwa uang transaksi tersebut tidak berasal ataupun berkaitan dengan tindak pidana sebagai berikut. Selanjutnya alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tercantum dalam nota pembelaan dianggap dibacakan. 9. Barang bukti yang disita bukan didapat dari hasil gratifikasi. Berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai terdakwa, terbukti bahwa kendaraan mobil Land Cruiser VXR 300 Nopol B 2024 UJC, mobil Mercedes-Benz berwarna hitam metalik Nopol B88DEEE, dan mobil BIC milik terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan yang disita oleh penyidik tidak berhubungan dan bukan didapatkan dari hasil tindak pidana berdasarkan keterangan terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian dan menguatkan sebagai berikut. Selanjutnya alat bukti surat dan keterangan terdakwa dianggap dibacakan. 10. Alat bukti keterangan ahli. Dalam perkara Akwo, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, terdakwa Fahrul Roji, dan terdakwa Heri Sutanto telah menghadirkan seorang ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bernama Dr. Muhammad Arif Setiawan, SHMH, yang memberikan pendapatnya atas pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang diberikan oleh advokat terdakwa, penuntut umum, dan majelis hakim, yang pada pokoknya menjelaskan: 1. Tentang operasi tangkap tangan, 2. Tentang pemerasan dalam jabatan, dan 3. Tentang penyertaan, serta 4. Tentang suap dan gratifikasi. Dilanjutkan Yang Mulia, bab 4. Bab 4, analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Dalam bab analisa yuridis pembelaan Akwo, kami selaku tim advokat akan fokus menganalisa pada unsur terpenting dari setiap surat dakwaan, yaitu sebagai berikut: dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua pasal 12 huruf B kecil, dakwaan kumulatif kedua pasal 12 huruf B besar. Bahwa dalam hukum pidana seorang tidak dapat dipidana hanya karena jabatan, kedekatan, atau keberadaannya dalam suatu lingkungan peristiwa. Pertanggungjawaban pidana harus bersifat personal dan individual dan bergantung pada sifat perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh seorang tersebut. Artinya hanya orang yang benar-benar melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau secara nyata memiliki kesadaran intelektual untuk melakukan tindak pidana sajalah yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Asas fundamental tersebut menjadi sangat penting dalam perkara Akwo, karena apabila kita mencermati fakta persidangan secara objektif dan menyeluruh,
maka akan terlihat terang dan jelas bahwa unsur-unsur dakwaan yang menurut penuntut umum terbukti nyatanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Setidak-tidaknya terdapat keraguan yang sangat mendasar mengenai adanya peran dan kesalahan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Sedangkan menurut prinsip universal hukum pidana, keraguan tersebut wajib ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Pada bagian analisa yuridis ini, tim advokat akan melakukan pembahasan dan bantahan terhadap unsur-unsur dakwaan dengan melalui doktrin teori hukum, asas hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti serta ketentuan hukum yang relevan guna menunjukkan bahwa dakwaan tersebut sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Romawi 4.1 Pembahasan unsur dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua. Bahwa dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Fahru Rozi, Heri Sutanto, Subhan, Giri Aditya Herwanto Putra, Irfian Bobi Mahendro, Sekar Sari, Kartika Putri, Anita Sari Kusumawati, dan Supriyadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B kecil jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Dari rumusan berbunyi pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Penerima hadiah atau janji. 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tindak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, dihubungkan dengan pasal 20 huruf C kecil KUH pidana, turut serta melakukan tindak pidana. Pasal 127 ayat 1 KUH pidana tentang perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 99 AD.1 unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya mendalilkan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai penyelenggara negara untuk kemudian menghubungkannya dengan ketentuan pidana yang didakwa. Namun demikian menurut tim advokat unsur pidana penyelenggara negara tersebut tidak dapat dipandang terpenuhi secara otomatis hanya karena terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan memiliki jabatan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Unsur penyelenggara negara tetap harus dibuktikan secara cermat, limitatif, dan dikaitkan secara langsung dengan tindak pidana penyuapan yang didakwakan, menunjuk pada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung diantaranya putusan MA nomor 1297 K/PIT/1985 secara tegas diamanatkan seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan nyata yang dilakukannya sendiri secara melawan hukum. Oleh karena itu, tindakan sepihak, manipulatif, ataupun penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum bawahan di luar pengetahuan dan kendali terdakwa demikian harus dinyatakan sebagai tanggung jawab pribadi oknum tersebut dan bukan tanggung jawab terdakwa. Penyebutan status terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai penyelenggara negara dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sesungguhnya hanya bersifat administratif formil dan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Sebab dalam hukum pidana yang harus dibuktikan bukan semata-mata status seorang, melainkan apakah status tersebut digunakan secara melawan hukum untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, sekalipun secara administratif terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan memiliki kedudukan tertentu dalam struktur pemerintahan, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana penerima hadiah. Oleh karenanya, unsur penyelenggara negara dalam perkara akuo tidak dapat dipandang terpenuhi secara utuh dan sempurna hanya karena jabatan terdakwa sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. AD.2 unsur yang menerima hadiah atau janji, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya mendalilkan terdakwa telah menerima hadiah atau janji sebagai unsur yang disyaratkan dalam ketentuan pidana yang didakwakan. Namun demikian, unsur tersebut sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Bahwa unsur menerima hadiah atau janji mensyaratkan adanya penerima yang nyata dan konkret
dari pelaku, baik berupa uang, barang, fasilitas, keuntungan tertentu maupun janji. Dengan demikian, pada unsur ini wajib dibuktikan secara jelas apa bentuk hadiah atau janji tersebut, kapan diberikan, oleh siapa diberikan, bagaimana cara pemberiannya, serta apa hubungan antara pemberian tersebut dengan jabatan atau tindakan terdakwa. Bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum pada halaman 676 yang menjadi inti tuduhan adanya penyuapan terhadap terdakwa, yaitu terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan pada bulan Desember 2024 menerima uang non teknis dari Irfian Bobi Mahendro, Sekarsari Kartika Putri dan Supriyadi melalui saudara David dengan total sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa sepanjang proses pembuktian, penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan pernah menerima, menguasai, menikmati, ataupun mengetahui adanya penerimaan dana sebesar 1 miliar tersebut. Tidak terdapat pula bukti transfer, bukti penyerahan uang, catatan transaksi dokumen penerimaan, rekaman komunikasi maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan antara dana sejumlah 1 miliar tersebut dengan terdakwa. Seluruh konstruksi penuntut umum pada dasarnya hanya bertumpu pada pengakuan sepihak dari Irfian Bobi Mahendro yang mengklaim telah menyerahkan dana sebesar dana kepada seseorang bernama David yang disebut mengatasnamakan dana tersebut diperuntukkan bagi terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan. Keterangan Irfian Bobi Mahendro bahwa David meminta uang sebesar 1 miliar rupiah untuk terdakwa sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup menurut hukum karena hanya didasarkan pada keterangan tidak langsung yang tidak pernah dapat diverifikasi kebenarannya di persidangan. Berdasarkan asas testimonium de auditu atau dihubungkan dengan fakta persidangan, keterangan Irfian Bobi Mahendro yang menyatakan David yang mengaku meminta uang dengan mengatasnamakan terdakwa, keterangan Irfian Bobi Mahendro tersebut bukan didengar langsung dari terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan dan tidak pernah pula dikonfirmasi kepada terdakwa secara langsung. Sehingga keterangan Irfian Bobi Mahendro tersebut bukanlah keterangan yang berdasar pada pengetahuan langsung mengenai penerimaan dana oleh terdakwa, melainkan hanya berdasarkan klaim mengenai apa yang disampaikan oleh David yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahwa dalam proses persidangan, orang yang bernama David tersebut sama sekali tidak pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun pihak yang dapat dimintai klarifikasi mengenai kebenaran tuduhan tersebut. Akibatnya tidak pernah terungkap secara benar apakah benar David pernah menerima dana sebagaimana dimaksud, apakah benar David menyampaikan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan, ataupun apakah benar terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan pernah meminta atau memerintahkan David untuk meminta dana tersebut. Bahwa dengan tidak pernah diperiksanya David di persidangan, maka seluruh tuduhan penyuapan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal lain yang menjadi pertanyaan mendasar adalah dalam perkara akuo, siapa sebenarnya sosok yang bernama David tersebut? Sebab seluruh konstruksi surat tuntutan penuntut umum yang berupaya menghubungkan dana tersebut dengan terdakwa hanya bertumpu pada keterangan sepihak dari Irfian Bobi Mahendro yang mengaku menyerahkan dana kepada seorang yang bernama David. Namun ironisnya, sampai proses persidangan selesai, identitas, keberadaan maupun peran dari orang yang bernama David sama sekali tidak pernah terungkap di persidangan. Orang yang menjadi mata rantai utama dalam tuduhan penuntut umum justru tidak pernah dihadirkan atau diperiksa. Padahal apabila benar orang yang bernama David merupakan pihak yang disebut menerima dana untuk kepentingan terdakwa, maka seharusnya David menjadi pihak yang paling penting untuk diperiksa guna membuktikan tuduhan tersebut. Bahwa untuk membuktikan seolah-olah dana sejumlah 1 miliar yang menurut penuntut umum diterima oleh orang yang bernama David memiliki keterkaitan dengan terdakwa, penuntut umum memaksakan konstruksi perkara dengan narasi
bahwa orang yang bernama David adalah orang kepercayaan terdakwa. Padahal narasi tersebut sama sekali tidak didukung oleh satupun alat bukti dan hanya merupakan asumsi sepihak yang dibangun untuk menciptakan hubungan secara artifisial antara penerimaan dana oleh orang yang bernama David dengan terdakwa, sebagaimana fakta persidangan dari alat bukti. 1. Keterangan saksi dari Irvian Bobi Mahendro yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi pemberian uang terhadap David kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gurungan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dari terdakwa Immanuel Ebenezer, bahwa terdakwa tidak pernah menyatakan bahkan memperkenalkan David kepada saksi, bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan David untuk meminta uang kepada Bobi untuk kebutuhan operasional wakil menteri, bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar 1 miliar dari David. Penuntut umum tidak menghadirkan fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan khusus, hubungan kerja, hubungan perintah, atau hubungan kepercayaan antar orang yang bernama David dengan terdakwa, bahwa oleh karena tidak ada terdapat satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk maupun alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa orang yang bernama David bertindak atas perintah, sepengetahuan atau untuk kepentingan terdakwa, maka narasi sebagai orang kepercayaan yang disebut penuntut umum hanyalah rangkaian interpretasi subjektif, bukan berdasarkan fakta persidangan.